5%. Ketentuan ini termasuk dalam peraturan Kementerian Agama nomor 32 tahun 2019. Dan cara menghitung zakat profesi ini atau penghasilan dapat dilakukan dengan mengalihkan 2,5% dengan jumlah 1 bulan penghasilan. Di sini juga saya akan menjelaskan hukum membayar zakat profesi. Syekh Muhammad bin Salah Al-Utsman menjelaskan, seorang ulama di kerajaan studi Arab menjelaskan juga, apabila gaji bulanan diterima seseorang setiap bulannya dinafkahkan untuk memenuhi hajatnya sehingga tidak ada yang tersisa sampai bulanan berikutnya, maka tidak ada juga zakatnya. Karena di antara syarat bulanannya zakat pada suatu harta atau uang adalah sempurnanya hal yang harus dilewati oleh nisab harta atau uang itu. Jadi jika seseorang menyimpan uangnya, misalnya setengah gajinya dinafkahkan dan setengahnya disimpan, wajib atasannya untuk mengeluarkan zakat harta atau uang tersebut. Dan ada juga di sini fakta di lapangan, sepertinya di Indonesia zakat profesi umumnya dihitung sebesar 2,5% dari penghasilan bulanan, bukan dari pertahunan. Dan fenomena nyatanya seperti ASN, guru pegawai, dan berbagai Islam gajinya dipotong langsung setiap gajian. Nah, dan contohnya, apabila penghasilannya 10 juta rupiah per bulan, maka cara penghitungnya sebagai berikut. 2,5% dikali 10 juta, maka nisabnya sama dengan 250 juta per bulan zakat profesinya. Dan apabila profesi yang dijalankan tidak menghasilkan pendapatan yang tepat dan pendapatan 1 bulannya tidak mencapai nisab, maka hasil pendapatannya selama 1 tahun dikumpulkan baru dihitung. Dan kemudian zakat baru bisa ditunaikan jika penghasilannya sudah mencakupi nisab tersebut. Dan zakat profesi itu dikategorikan kias karena tidak ada nasnya atau dalilnya dan hadisnya di dalam Al-Quran tentang zakat profesi tersebut. Memiliki hukum yang sama dengan zakat emas, perak, dan hasil pertanian tersebut, dan merupakan hasil penghasilan yang berkembang. Oleh karena itu, kias dijadikan metode utama dalam menekankan kewajiban zakat profesi tersebut.